Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat Lidikri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam perjalanan kehidupan kita mungkin kita pernah bertemu dengan ujian, cobaan dan musibah yang membuat hati kita menjadi sedih, luka dan tidak bahagia. Kehidupan saat diterpa ujian, cobaan dan musibah membuat seolah-olah berpikir menjadi buntu, perasaan gelisah, cemas dan frustasi, melangkah seolah-olah stagnan, dan bahkan lahir emosi, kebencian, marah, serta banyak menyalahkan orang lain. Sahabat Lidikri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita sejenak masuk pada ruang-ruang keningan untuk merenung lebih jernih mengenai peristiwa-peristiwa kehidupan yang sering datang kepada kita, bisa jadi ujian, cobaan dan musibah bahkan ajab ternyata disebabkan oleh tangan-tangan kita sendiri yang banyak berlumuran dosa dan kemaksiatan. Sahabat Lidikri yang dimuliakan oleh Allah, Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam kitabnya Ad-Dawa Dawa menyebutkan musibah terbesar dalam kehidupan manusia diakibatkan oleh perbuatan dosa dan kemaksiatan. Mudaratnya bagi hati sebagaimana mudaratnya yang ditimbulkan racun bagi tubuh. Aliran darah tersendat, pikiran menjadi kacau, dan kemudian kehidupannya menjadi sakit dan tidak terselamatkan dalam menjalankan aktivitas di dunia. Sahabat Lidikri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adakah kehinaan serta penyakit di dunia dan di akhirat yang tidak disebabkan oleh dosa dan kemaksiatan? Bukankah dosa dan kemaksiatan yang menyebabkan leluhur kita Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa dikeluarkan dari surga, negeri yang penuh dengan kelezatan, kenikmatan, keindahan dan kegembiraan, menuju tempat yang penuh dengan penderitaan, kesedihan, kebencian, permusuhan dan banyak musibah? Bukankah dosa yang telah mengeluarkan iblis dari kerajaan langit sekaligus menjadikannya terusir dan terlaknat? Kondisi lahir dan batin iblis pun diubah menjadi lebih buruk. Lahirnya dijadikan Allah sejelek-jelek dan seburuk-buruk rupa, sedangkan batinnya dijadikan oleh Allah lebih jelek dan lebih buruk daripada lahirnya. Sahabat Lidikri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedekatan iblis dengan Allah berubah menjadi jauh, rahmat menjadi laknat, keindahan menjadi kejelekan, surga menjadi neraka yang berkobar-kobar, iman menjadi kekufuran, pertolongan menjadi kemurkaan, gema tasbih, tahlil dan tahmid menjadi gema kekufuran, kemusyrikan, kedustaan dan kebejadan, serta pakaian keimanan menjadi pakaian kekufuran, kefasikan dan kedurhakaan. Maka terhinalah iblis di hadapan Allah dengan serendah-rendahnya, dan jatuhlah kedudukannya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala karena sering menyelisihi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Sahabat Lidikri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah dosa yang menyebabkan penduduk bumi tenggelam di masa lalu hingga air menutupi puncak-puncak pegunungan? Bukankah dosa pula yang mengakibatkan Allah mengirimkan angin kepada kaum Ad hingga menjadikan mayat-mayat mereka bertebaran di permukaan bumi, laksana tunggul-tunggul pohon kurma yang lapuk? Angin menghancurkan tempat kediaman, tanaman, kebun, dan hewan ternak mereka, sehingga peristiwa ini menjadi pelajaran bagi umat-umat setelahnya sampai datangnya hari kiamat. Sahabat Lidikri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah dosa yang menyebabkan terkirimnya suara menggelegar kepada kaum Samud hingga memotong jantung-jantung dalam rongga tubuh mereka sampai akhirnya mereka semua binasa?
Bukankah dosa yang menyebabkan terangkatnya desa kaum Lut sampai-sampai para malaikat mendengar lolongan anjing-anjing mereka? Kemudian desa itu dibalik bersama penduduknya, atasnya menjadi bawah sehingga membinasakan semua penduduknya. Sahabat Lidikri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukankah dosa yang menyebabkan terkirimnya awan ajab laksana naungan yang berlapis-lapis kepada kaum Syuaib, sehingga saat sampai di atas kepala mereka turunlah hujan api yang menyala-nyala dan membinasakan mereka? Bukankah dosa yang menyebabkan Fir'aun dan kaumnya tenggelam dalam lautan, arwah mereka lalu dipindahkan ke neraka jahanam sehingga jasad-jasad mereka tenggelam ke laut sedangkan roh-roh mereka terbakar di neraka? Bukankah dosa dan kemaksiatan yang menyebabkan terbenamnya Qarun bersama harta, tempat tinggal, dan keluarganya, sehingga apa yang dimiliki oleh Qarun tidak bermanfaat bagi dirinya untuk keselamatan dunia dan akhiratnya? Bukankah dosa dan kemaksiatan yang menyebabkan terlaknatnya Bal'am bin Baura karena ilmunya ternyata tidak bisa bermanfaat menyelamatkan dirinya di dunia dan di akhirat? Sahabat Lidikri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukankah dosa yang membinasakan generasi-generasi yang datang setelah Nabi Nuh alaihissalam, yakni dengan berbagai hukuman hingga menghancurkan mereka sedahsyat-dahsyatnya? Bukankah dosa yang menyebabkan diutusnya satu kaum yang berkekuatan besar kepada Bani Israel? Kaum itu merajalela di kampung-kampung, membunuh para laki-laki, memperbudak anak-anak dan para wanita, membakar rumah-rumah, serta merampas harta benda mereka. Mereka memusnahkan segala sesuatu dan membinasakan mereka yang dikuasai sehancur-hancurnya. Bukankah dosa yang menyebabkan Bani Israel ditimpa berbagai macam hukuman, terkadang dengan pembunuhan, perbudakan, hancurnya negeri, dan hadirnya para raja-raja zalim yang itu ternyata membuat penderitaan sepanjang masa? Sahabat Lidikri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepenggal cerita masa lalu yang itu diungkap oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi merupakan hikmah bagi kita yang hidup saat ini, bahwa sesungguhnya ternyata ujian, cobaan, musibah dan azab itu lahir dari tangan kita sendiri karena kita sering melakukan perbuatan dosa dan maksiat atau sering mendukung perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Akhirul kalam, mudah-mudahan kita adalah hamba-hamba yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada akhirnya kita dijauhkan dari perbuatan dosa dan kemaksiatan yang bisa merusak kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.